Halo, apa kabar? Di video kali ini saya akan membahas kembali mengenai hipokalemia. Kenapa saya kembali membahas mengenai hipokalemia? Karena di video saya sebelumnya banyak sekali komentar dari teman-teman yang punya hipokalemia juga. Jadi sesama penderita hipokalemia saling sharing, dan ada juga dari teman-teman yang masih minim informasi mengenai hipokalemia. Untuk itu, saya akan membuat kembali video ini untuk Anda di rumah. So, simak videonya sampai habis. Apa saja tanda-tanda seseorang mengalami hipokalemia atau kekurangan kalium? Saya akan bacakan kepada Anda. Yang pertama, sering kejang pada bagian tertentu disertai kram otot yang muncul lalu bisa hilang sendiri. Yang kedua, denyut jantung lebih cepat dan bisa mendengar atau merasakan pukulan yang sangat keras pada jantung. Yang ketiga, detak jantung bisa juga menjadi sangat lambat dan terasa seperti akan jatuh ketika berjalan. Yang keempat, gangguan pencernaan seperti perut kembung, sering kram, dan nyeri. Itu adalah tanda-tanda seseorang hipokalemia. Untuk kasus nomor 1 yang sering kram, kejang, atau misalnya lemas pada otot-otot bagian tubuh, ini adalah yang dirasakan oleh suami saya. Jadi suami saya itu hipokalemianya itu tergolong masih rendah, jadi tidak pernah sampai dirawat di ICU. Namun beberapa kasus dari teman-teman banyak yang hipokalemia lalu harus dirawat di rumah sakit dan itu harus masuk ICU. Bahkan juga ada teman suami saya kekurangan kalium sampai meninggal dunia disebabkan karena memang ada komplikasi dengan penyakit lain. Namun jika Anda mengalami hipokalemia dengan gejala yang ringan, sudah saya pernah sampaikan di video sebelumnya bahwa cukup dengan mengubah pola makan dan pola hidup Anda. Makan makanan yang sehat dan mengandung tinggi kalium. Namun untuk gejala yang lebih berat tentu harus dengan penanganan tenaga medis. Lalu pentingnya kalium itu apa? Yang pertama, menurunkan tekanan darah. Yang kedua, jika tekanan darah normal, tentu saja resiko penyakit jantung juga rendah. Kemudian menurunkan resiko stroke, ya kan? Kalau misalnya tekanan darahnya normal, otomatis gejala-gejala selanjutnya tidak akan ada seharusnya, ya. Lalu menjaga kesehatan sistem syaraf, kemudian menjaga keseimbangan cairan tubuh, mencegah batu ginjal. Selanjutnya adalah mencegah osteoporosis atau pengeroposan tulang. Rata-rata kasus hipokalemia ini diobati dengan infus. Jadi jika memang sudah terlalu parah seperti kasus suami saya, pada awal mulanya ketahuan kurang kalium. Jadi karena lumpuh itu berarti darurat, maka harus diinfus. Nah, pada waktu itu saya salah menyebutkan di video pertama bahwa diinfus menggunakan cairan kalium sebanyak 500 ml. Nah, yang sebenarnya adalah cairan kaliumnya itu hanya 25 ml, namun dioplos menggunakan cairan infus yang isinya 500 ml. Jadi itu saya luruskan di video yang ini ya. Nah, pada waktu itu ketika pertama kali terdiagnosa kurang kalium, maka dokter menyarankan ada 2 pengobatan. Yang pertama menggunakan obat-obatan kimia yang sering kita kenal dengan KSR. Jadi orang yang mempunyai hipokalemia diberikan suplemen yang namanya KSR. Suplemen ya, bukan obat, sorry. Jadi suplemen KSR atau Aspar itu adalah 2 suplemen yang biasa diberikan kepada orang-orang yang hipokalemia jika gejalanya sudah mulai menurun, lalu beraktivitas seperti biasa di rumah, namun seketika tiba-tiba kambuh, maka bisa menggunakan suplemen KSR atau Aspar ini. Namun ternyata setelah saya menonton video dari salah satu dokter, jika menggunakan suplemen terlalu sering, maka ini juga mengganggu
kerja tubuh Anda. Apa saja efek samping yang ditimbulkan jika Anda menggunakan suplemen ini terus-menerus? Pertama adalah bisa merusak usus. Kemudian yang kedua adalah timbulnya aritmia jantung atau gangguan irama jantung yang pada akhirnya nanti bisa menimbulkan kematian. Oleh karena itu, penggunaan suplemen kalium ini tidak dianjurkan jika dikonsumsi jangka panjang atau terus-menerus. Itu yang saya tonton dari video dokter, saya lupa sekali nama dokternya. Nanti saya cantumkan di video ya namanya. Untuk itu, terapi yang dianjurkan yaitu mengubah pola makan Anda. Ini adalah terapi yang paling aman untuk Anda yang menderita hipokalemia. Jadi, Anda mix makanan-makanan yang tinggi kalium yang bisa Anda konsumsi setiap hari. Apa saja makanan-makanan yang bisa Anda konsumsi dan aman untuk Anda makan setiap hari? Oke, saya akan bacakan makanan-makanan yang mengandung tinggi kalium. Yang pertama adalah sukun, kemudian alpukat, ada kurma, markisa, srikaya, pisang, pir, pepaya, kiwi, mangga, semangka, apel, duren, buah tin, jambu biji, nangka, jus lemon, jus jeruknya jus jeruk nipis, terus strawberry dan asam jawa. Nah, untuk jus yang tadi saya sebutkan, usahakan tidak menggunakan gula ya, teman-teman. Jadi, teman-teman menggunakan juicer atau diperas saja ya, diambil sarinya. Jadi, jangan di blender dikasih susu kental manis atau dikasih gula pasir. Jangan ya. Jadi, usahakan benar-benar sari dari jeruknya yang kalian konsumsi. Kemudian, selain itu ada buncis, ada talas, ubi jalar, labu kuning, seledri, lobak, sawi, paprika, wortel, singkong, jagung manis, terung ungu, bawang putih, jahe, bawang bombay, jamur tiram, kemudian kacang polong, terus ada juga bayam, tomat, tempe, kacang merah, almond, mete, daging kelapa. Daging kelapanya daging kelapa muda, terus biji matahari, biji semangka, susu, salmon, sarden, tuna, lele, dan telur ayam kampung. Jadi untuk sayurannya bisa di mix and match ya, dicocok-cocokkan kira-kira masak yang tinggi kalium, sayur apa sama apa, terus makanan lauknya apa, jadi dicampur aja kan bisa jadi masakan, bener nggak? Nah, kalau untuk suami saya itu pagi-pagi biasanya makannya itu sarapan menggunakan oatmeal, kurma, dan pisang. Kadang kalau ada susu dikasih susu yang low fat ya, yang rendah lemak. Karena oatmeal juga itu bagus untuk penderita hipokalemia. Nah, jadi yang terpenting sebenarnya adalah mengubah pola makan. Karena ini bukan hanya untuk penderita hipokalemia saja, untuk orang-orang yang mempunyai penyakit lainnya, dengan cara mengubah dan mengatur pola makan, itu bisa meningkatkan kesehatan dan imunitas tubuh lebih baik lagi, sehingga penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh itu tidak akan mampir lagi jika kita benar-benar mengubah pola makan, pola hidup, pola tidur ya. Jadi kalau sudah dilakukan dengan konsisten dalam jangka waktu yang lama, tentu akan terasa lebih baik di tubuh kita. Jika Anda ingin sembuh, khusus untuk Anda penderita hipokalemia, ketika Anda kambuh dan Anda merasa tidak kuat untuk berdiri, jangankan untuk berjalan, untuk menggerakkan tubuh Anda pun Anda kesulitan, maka hal yang paling penting adalah kunjungi dokter ya. Minta obat, minta resep agar Anda bisa cepat pulih.
Untuk sebagian kasus ada yang sampai masuk ICU bahkan meninggal dunia jika dengan catatan ada komplikasi dengan penyakit-penyakit lain. Namun jika Anda menderita hipokalemia dengan gejala ringan, cukup dengan mengubah pola makan dan pola hidup Anda, insya Allah badan Anda bisa lebih baik lagi dan lebih jarang kumat. Usahakan untuk sarapan dan makan malam itu dirubah pola makannya. Jadi jenis makanan yang Anda konsumsi pun dirubah, diganti dengan makanan-makanan yang lebih menyehatkan dan lebih bersih. Terutama untuk malam hari, Anda ya jangan makan terlalu dekat dengan jam tidur. Jadi kalau bisa maksimal untuk makan malam adalah jam 7 malam. Tidak boleh lebih dari jam 7 malam. Itu pun dengan catatan makanan yang Anda makan adalah makanan-makanan yang cleaning food, yang bersih. Bukan makanan-makanan berat kayak nasi padang atau rendang, nasi goreng atau apa. Ya, terutama yang tepung-tepungan tolong dihindari. Makan makanan yang sehat ya. Kalau dari sharing teman-teman yang lain, mereka penderita hipokalemia, salah satunya adalah agar mereka kembali sehat, yaitu mengkonsumsi air kelapa muda. Boleh kelapa hijau atau kelapa biasa. Rutin konsumsi air kelapa muda setiap hari ketika Anda kambuh, ya. Jadi ketika Anda kambuh, konsumsilah air kelapa muda setiap hari. Tapi jika sudah jarang kambuh, rutinkan juga minum air kelapa muda itu, namun dengan jarak misalnya 3 hari sekali boleh. Nah, untuk yang lainnya boleh juga mengkonsumsi pisang ya. Mau pisang Ambon, pisang barangan ya, pokoknya pisang apapun boleh Anda konsumsi setiap hari. Sehari misalnya 2 ya, tapi kalau kambuh bisa makan 4 pisang. Kalau suami saya kalau kambuh makan 4 pisang, pagi-paginya, siangnya dia udah bisa jalan lagi. Yang ketiga, penting bagi Anda untuk memantau kadar kalium Anda, terlebih jika Anda mengkonsumsi suplemen yang mengandung kalium. Kenapa? Memicu lonjakan kalium yang terlalu cepat dan akhirnya bisa menimbulkan efek samping. Oleh karena itu, jika Anda rutin mengkonsumsi suplemen kalium, Anda harus rutin mengecek kadar kalium yang ada di dalam tubuh Anda. Dan usahakan ketika Anda meminum suplemen kalium, minumlah setelah makan dan sesuai dengan anjuran dokter. Nah, untuk Anda penderita hipokalemia, Anda juga mungkin memerlukan asupan magnesium. Dari mana kita bisa mendapatkan asupan magnesium? Dari makanan-makanan yang Anda konsumsi. Apa saja makanan-makanan yang mengandung magnesium? Saya akan bacakan ya, makanan-makanan yang mengandung magnesium. Pertama adalah coklat hitam. Yang kedua, pisang. Nah, ini aman banget nih. Jadi untuk Anda penderita hipokalemia, selain dapat kaliumnya, dapat juga magnesiumnya. Jadi simple ya kalau mengkonsumsi pisang. Selanjutnya tahu dan tempe, terus kedelai, almond, mete, gandum utuh ya, oatmeal yang sudah saya sebutkan tadi, lalu sayuran hijau, bayam, brokoli, kemudian ikan salmon, alpukat, dan kentang. Itu adalah makanan-makanan yang juga selain mengandung kalium, dia juga mengandung magnesium. Kenapa? Karena pernah ada seorang dokter luar negeri yang mengatakan kalau ingin kaliumnya bagus, maka magnesiumnya juga harus bagus. Asupan magnesiumnya juga harus bagus. Jadi harus diperbaiki juga magnesiumnya. Nah, selain itu Anda juga bisa menggunakan magnesium oil atau minyak magnesium. Ketika Anda kram, kejang, lemah otot, bisa Anda semprotkan di anggota tubuh yang mengalami itu menggunakan magnesium oil. Di mana kita bisa mendapatkan magnesium oil? Di online shop banyak ya, di marketplace seperti Shopee, Tokopedia ya. Lalu apa saja hal-hal yang menjadi pantangan untuk penderita hipokalemia? Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh
menderita hipokalemia, karena jika Anda melakukan ini maka menghambat penyerapan kalium. Yang pertama adalah Anda sebisa mungkin hindari yang namanya kopi, ya. Jadi untuk penderita hipokalemia dihindari yang namanya kopi karena bisa mengurangi penyerapan kalium di dalam tubuh Anda. Kedua adalah diet keras. Hati-hati jangan sampai Anda diet terlalu ekstrim, ya. Jadi kalaupun ingin diet, maka Anda harus cari tutor diet atau dokter yang mengawasi diet Anda, ya. Ketiga adalah hindari yang namanya alkohol. Kemudian berkeringat berlebihan, itu tentu saja karena kalium ini juga bisa keluar melalui keringat atau misalnya terlalu banyak mengeluarkan urin. Catatan bagi Anda penderita hipokalemia namun Anda juga menderita gagal ginjal, nah Anda harus memikirkan pola makan seperti apa yang aman dikonsumsi untuk penderita gagal ginjal. Karena ada jenis makanan yang tinggi kalium namun berbahaya bagi orang yang mempunyai penyakit gagal ginjal. Jadi Anda benar-benar cari tahu dulu makanan-makanan apa yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita gagal ginjal. Jangan sampai kaliumnya tinggi, ya, sembuh tapi gagal ginjalnya makin parah. Kenapa orang yang gagal ginjal harus hati-hati mengkonsumsi makanannya? Karena orang yang gagal ginjal itu tidak bisa memproses kalium di dalam urin. Jadi nantinya malah terjadi penumpukan kalium sehingga nantinya malah jadi hiperkalemia atau hyperkalemia, yaitu kelebihan kalium, dan ini bisa berbahaya juga dan menimbulkan kematian. Ingat, untuk Anda penderita hipokalemia, Anda juga perlu yang namanya olahraga, kemudian mengatur jam tidur. Jangan tidur terlalu malam apalagi sampai begadang. Jadi tidurlah lebih cepat. Misalnya maksimal jam 9 atau jam 10 Anda harus bergegas tidur. Kemudian jika Anda sudah bisa beraktivitas seperti biasanya, usahakan jangan terlalu kecapean apalagi mengeluarkan keringat yang berlebihan. Nah, itulah informasi yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Semoga bisa bermanfaat. Jika Anda ingin sembuh, maka rubahlah pola hidup Anda dan pola makan Anda dengan konsisten, ya. Ini tidak hanya untuk orang yang hipokalemia saja, namun manfaat jika Anda merubah pola hidup dan pola makan juga akan dirasakan oleh teman-teman lain yang mempunyai penyakit yang lainnya juga. Jangankan hipokalemia, orang yang kena kanker seperti yang sudah saya bahas di video tentang makanan-makanan pemicu kanker, di situ saya membahas tentang seorang survivor kanker. Ketika beliau divonis kanker, tetapi kemudian beliau merubah pola makannya, pola hidupnya, alhamdulillah sampai detik ini Ibu Ari Primadewi masih sehat dengan menjalankan pola makan dan pola hidup yang baik. Jadi untuk Anda yang ingin sembuh, berubah pola makan, berubah pola hidup, dan rutinlah berolahraga. Oke, teman-teman, salam sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa melakukan aktivitas setiap harinya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan putus semangat ya, tetap berusaha. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.